Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Hilda Hanifah sebagai moderator, kemudian ada Resa Hagani, Rofikoh Laila Qodaria, dan Siti Yulianti Nur Andini. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai hubungan antara pendidikan dengan proses belajar dan pembelajaran, pengajaran, pelatihan, dan pembimbingan. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Next. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian dari pendidikan. Pendidikan itu berasal dari kata didik, di mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu pendidikan berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran. Nah, dalam pengertian yang lebih luas, pendidikan juga diartikan sebagai keseluruhan pengalaman belajar setiap orang yang terjadi sepanjang hidupnya, yang bisa terjadi secara formal, non-formal, dan informal. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rofikoh. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi pertama yang akan dibahas yaitu mengenai hubungan antara pendidikan dengan proses belajar dan proses pembelajaran. Nah, Ki Hajar Dewantoro mendefinisikan pendidikan sebagai upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh. Ketiga hal ini tidak boleh dipisah-pisahkan satu sama lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan, dan penghidupan. Karena itu, fungsi pendidikan adalah untuk sehingga menjadi cakap dan kreatif sekaligus mampu bertanggung jawab dalam berinteraksi, membangun serta mengembangkan masyarakatnya. Nah, sementara itu, proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan belajar mengajar menyangkut kegiatan tenaga pendidik, kegiatan peserta didik, pola dan proses interaksi tenaga pendidik dan peserta didik. Nah, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar dalam kerangka keterlaksanaan program pendidikan. Nah, belajar dan pembelajaran ini diarahkan dengan tujuan untuk membangun suatu kemampuan berpikir peserta didik serta menerima materi pelajaran yang ada dalam proses pembelajaran. Hubungan pendidikan dengan proses belajar dan proses pembelajaran ini sangat erat, yaitu merupakan suatu usaha yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Next. Nah, baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Yulianti. Baik, materi selanjutnya yaitu hubungan antara pendidikan dengan pengajaran atau mengajar, pelatihan atau melatih, dan pembimbingan atau pembinaan, atau membimbing atau membina. Nah, yang pertama itu ada pengajaran. Pengajaran adalah kegiatan yang mencakup semua atau meliputi seluruh kegiatan yang secara langsung dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan khusus. Pengajaran atau menentukan entry behavior peserta didik, menyusun rencana pelajaran, memberikan informasi, bertanya, menilai, dan seterusnya. Berdasarkan uraian di atas, terdapat benang merah antara pendidikan dan pengajaran. Pendidikan merupakan konsep idealnya, sedangkan pengajaran merupakan konsep operasionalnya. Operasional dalam rangka pengembangan potensi atau kemampuan manusia dengan melakukan kegiatan mendidik, melatih, atau mengajar. Kata mengajar di sini berarti memberi pelajaran. Next.
Nah, kemudian selanjutnya yang kedua ada pelatihan. Nah, tujuan dari pelatihan merupakan standar kualifikasi bagi pencapaian kemampuan atau kompetensi dari suatu proses pelatihan dan belajar mengajar. Pelatihan dalam pendidikan ada keterkaitannya dengan tugas pokok dan kompetensi pendidik. Menurut Uzair Usman, 1992, guru mempunyai tugas pokok yaitu mendidik, mengajar, dan melatih. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki kompetensi-kompetensi yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam profesi keguruan, kita mengenal istilah kompetensi. Kompetensi itulah yang digunakan untuk menilai apakah seorang guru berkualitas atau tidak. Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki guru, yaitu yang pertama, kompetensi pedagogik, yang kedua, kompetensi kepribadian, yang ketiga, kompetensi sosial, dan yang keempat, kompetensi profesional. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Reza. Baiklah, selanjutnya yaitu nomor 3, pembimbing. Tujuan bimbingan adalah perkembangan yang optimal. Perkembangan optimal adalah perkembangan yang sesuai dengan potensi dan sistem nilai tentang baik dan benar. Peran guru sebagai pembimbing adalah guru melakukan kegiatan membimbing, yaitu membantu murid yang mengalami kesulitan belajar, berbasis sosial, mengembangkan potensi murid melalui kegiatan kreatif di berbagai bidang seperti ilmu, seni, budaya, dan olahraga. Lalu karakteristik pembimbing telah ada dalam diri guru untuk mengolah proses belajar mengajar. Menurut Ruth Strong, merumuskan masalah bimbingan pendidikan sebagai bantuan yang diberikan kepada peserta didik agar dapat memilih program yang cocok dan mencari kemajuan-kemajuan melalui program yang dipilihnya. Kesimpulannya yaitu pendidikan diartikan sebagai keseluruhan pengalaman belajar setiap orang yang terjadi sepanjang hidup yang bisa terjadi secara formal, non-formal, dan informal. Belajar dan pembelajaran diarahkan dengan tujuan untuk membangun suatu kemampuan berpikir peserta didik serta menerima materi pelajaran yang ada dalam proses pembelajaran. Hubungan peserta didik dengan proses belajar dan proses pembelajaran ini sangat erat, yaitu pendidikan merupakan suatu usaha yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Dalam pelatihan pendidikan, ada 4 kompetensi yang harus dimiliki guru. Yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Itu tujuan bimbingan adalah perkembangan yang optimal. Menurut Ruth Strong, merumuskan bahwa bimbingan pendidikan sebagai bantuan yang diberikan kepada peserta didik agar dapat memilih program yang cocok dan mencari kemajuan-kemajuan melalui program yang dipilihnya. Kemudian dikembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaiannya. Alhamdulillah, semua materi telah tersampaikan dengan baik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.